Halo, halo, halo. Jumpa lagi di channel Anggra ini. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezekinya ya. Amin. Kali ini aku akan menceritakan kisah pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan karena masalah sepele. Semua kisah ini adalah kisah-kisah nyata yang beneran terjadi, bukan hanya karangan atau cerita ya. Bukan dongeng tapi beneran nyata, asli, kisah asli, fakta, dan semua yang aku ceritakan di channel aku itu semuanya kisah nyata. Atau kalian mau cerita fiksi? Kalau mau cerita fiksi, komen aja di kolom komentar. Tapi selama ini semuanya real, kisah nyata yang beneran terjadi. Kenapa kisah nyata? Karena kisah nyata adalah pelajaran yang paling bagus agar kita jadi tahu sifat asli manusia dan agar kita selalu waspada. Kenapa kisah nyata? Karena kisah nyata adalah pelajaran yang paling bagus agar kita jadi tahu sifat asli manusia dan agar kita selalu waspada. Jangan sampai musibah pembunuhan terjadi pada diri sendiri. Jangan sampai ya. Oke guys, langsung aja kita lihat berbagai macam dan berbagai jenis pembunuhan dari kisah nyata. Sebelum itu, hampir lupa, di akhir cerita kita akan main tebak-tebakan ya. Jenis tebak-tebakannya itu adalah tebak-tebakan reader. Ada yang tahu? Komen ya kalau ada yang tahu. Bisa sharing tebak-tebakan juga di kolom komentar. Bisa tukeran tebak-tebakan juga kita. Jenis tebakannya berjenis cerita. Dan pastinya cerita horor. Pokoknya segala sesuatunya di channel aku itu kalau bisa semuanya horor. Kalau bisa semuanya horor ya guys. Dan siapkan diri kalian untuk tebak-tebakan horor nanti. Oke, sebelum tebak-tebakan, marilah kita review kelakuan para pembunuh dan kita lihat aksi pembunuhan mereka. Dengan apa aja sih mereka membunuh? Dengan cara apa aja sih pembunuhannya? Tapi bukan buat ditiru ya. Bukan buat ditiru. Karena memutuskan untuk mengakhiri hidup seseorang adalah sebuah perbuatan kriminal yang sanksi hukumnya tidak ringan. Bagi sebagian negara hukum, sanksi kurungan penjara bisa seumur hidup, bahkan bisa dihukum mati, guys. Mereka yang melakukan aksi keji tersebut terkadang didasari oleh motif keterpaksaan akibat keadaan yang terpojok atau memang mempunyai niat karena dendam, guys. Tapi beberapa di antara motif pembunuhan diketahui memiliki alasan yang sepele, seperti ada ini seorang nenek dari Cina yang tega membunuh balita hanya karena bocah itu lebih pintar daripada cucu si nenek itu. Jadi ada seorang nenek dari Cina yang tega membunuh balita hanya karena bocah itu lebih pintar daripada cucunya si nenek itu. Jadi si nenek ini iri gara-gara cucunya kalah pintar. Psikopat juga ya si nenek. Bukannya mengajarkan yang baik-baik pada anak dan cucunya, malah diajarkan membunuh. Bagaimana mau dicontoh sama cucunya kalau nenek seperti ini ya? Ya enggak guys?
Jadi rupanya si nenek ini kesel. Sepertinya ada yang suka manas-manasin si nenek dengan membandingkan kecerdasan cucunya si nenek dengan anak yang jadi korban ini. Perilaku membanding-bandingkan anak atau cucu sebaiknya dihindari ya guys. Karena perilaku membanding-bandingkan kecerdasan ini bisa menimbulkan amarah, kesal, iri, orang yang merasa kalah dalam persaingan tersebut. Dan jika kamu bayangkan, kekalahan dan kemarahan ini terjadi kepada dirimu, misalnya, bisa-bisa mengikuti jejak si nenek nggak tuh? Canda nenek. Jangan diikutin, itu perbuatan yang tidak bagus. Membunuh itu dosa besar kan dalam agama. Jadi si nenek ini mempunyai marga Li. Kalau gue juga keturunan Cina ya. Marga gue dari kakek nenek buyut gue itu, kalau nggak salah marga gue itu Tang. Dan gue berdarah campuran Cina, Betawi, Jawa, Jawanya itu Yogyakarta. Lah kenapa gue jadi curhat ini? Jadi si nenek Li ini ditangkap polisi di kota Henan, tepatnya sekitar tahun 2015. Sekitar 6 tahun yang lalu ini kejadiannya, dan nenek ini terbukti membunuh anak tetangganya yang masih berusia 5 tahun guys. Surat kabar The Daily Mail melaporkan korban bernama Wang Minghan adalah teman bermain cucu Li. Nah, si nenek Wang Minghan ini ternyata lebih berprestasi daripada cucunya si nenek ini, yang jadi lebih berprestasi di sekolah gitu. Jadi di sekolah lebih pinter dan berprestasi si korban ini yang bernama Wang Minghan ini daripada cucunya nenek Li gitu. Gue kalau mengucapkan kalimat daripada langsung ingat KKI enggak sih. Oke, move on. Bukan hanya di sekolah aja, bahkan di lingkungan rumah pun biasalah tetangga semuanya tahu sendiri kan. Para tetangga juga kerap menyanjung si Wang Minghan ini, si korban disanjung-sanjung gitu. Karena Wang Minghan itu sebagai anak yang ganteng, akan tetapi sebaliknya cucunya nenek Li lebih sering sakit-sakitan serta kurang cerdas dalam pelajaran. Makanya nenek Li ini makin cemburu tuh sama si Wang Minghan ini. Si nenek Li cemburu tuh sama si korban ini gitu loh. Apalagi neneknya Wang Minghan ini rajin dan sering menceritakan keunggulan cucunya di depan para tetangga. Ya otomatis si nenek Li juga ikutan lihat atau ikutan denger kan. Contohnya kalau di Indonesia kayak di tukang sayur gitu, cucu aku nih baik gini gitu. Karena kesel, cucu kesayangannya selalu kalah dalam hal apapun dari Wang Minghan. Nenek Li akhirnya berbuat nekat. Pada akhir Juli, bocah lelaki itu dihabisi alias dibunuh, guys. Memang ya kalau akhir bulan alias tanggal tua gitu, mood kita lagi berantakan tuh, gak karuan. Soalnya belum gajian kali. Udah gitu kebutuhannya banyak. Curhat lagi. Ada yang bikin kesel sedikit, bawaannya kepengen bacok aja tuh. Mungkin begitu juga yang dirasakan nenek Li. Akhir bulan belum gajian kali ya si nenek Li ini, jadi bawaannya mumet baik. Pada akhir Juli itu bocah lelaki itu diajak pergi sama nenek Li saat bocah Wang Minghan sedang bermain sendirian di taman atau di kebun gitu. Makanya kalau bocah jangan ditinggalin sendirian kalau lagi main, apalagi ada orang di lingkungan kita yang freak, yang psikopat gitu.
Makanya bukannya kita mau seujon ya atau buruk sangka sama tetangga sendiri. Masalahnya ini udah ada kisah nyatanya. Ini udah kisah nyata. Ketika bocah Wang Minghan sedang sendirian bermain, ada si nenek Li diajak dia bermain dan berjalan sangat jauh dari pemukiman penduduk. Lalu nenek Li mencekik Wang Minghan sampai tidak bernyawa alias meninggal guys. Meningsoy. Dan gegerlah kampung itu karena Wang Minghan tiba-tiba hilang dan bocah Wang Minghan sempat dicari-cari warga selama beberapa hari. Sebelum akhirnya ditemukan terkubur dan sebuah lubang di taman hutan. Jadi ditemukan terkubur dalam sebuah lubang di taman hutan pinggir desa. Wow, mind blowing. Beruntungnya ada yang melihat, ada saksi yang melihat Li mengaku buang. Jadi saksi itu melihat Li, saksi itu mengaku Li buang sampah malam-malam. Jadi warga saksi itu merasa aneh, nggak biasa-biasanya nih nenek Li buang sampah malam-malam, dikubur lagi sampahnya. Petunjuk tersebut menuntun polisi untuk memeriksa alibi sang nenek Li yang pecemburu itu. Makanya guys, jangan suka pamer-pamer deh ya, bahaya itu guys. Takut ada yang iri dan kesel terus merencanakan pembunuhan, kan serem banget. Karena terdesak oleh polisi, nenek Li akhirnya ngaku kejahatannya. Tapi nenek Li hanya mendapatkan hukuman penjara saja. Padahal nenek Li udah membunuh dengan sengaja bocah di bawah umur. Apa karena kasihan dia udah nenek-nenek kali ya? Kalau kasus yang kedua ini lebih konyol lagi. Jadi ada bocah berusia 13 tahun asal Siberia bagian barat. Bocah ini tega membunuh kakaknya dengan cara melepaskan tembakan yang tepat mengarah ke muka sang kakak. Gila, kenapa nih masalahnya ya? Karena dipicu kemarahan sang adik laki-laki ini karena kalah berebutan remote televisi. Konyolnya dari sang kakak perempuannya. Jadi yang menang berebutan remote TV adalah kakak perempuan. Karena merasa kalah, bener konyol nih. Dan akhirnya sang adik menghabisi nyawa kakaknya dan sang ibu kaget menemukan jasad anak perempuannya yang udah tergeletak bersimbah darah. Diketahui belakangan bocah itu menemukan senjata api itu di laci orang tuanya yang tidak atau mungkin lupa dikunci di kamar orang tuanya. Makanya ya guys, kalau punya anak kecil di rumah jangan letakin benda-benda berbahaya sembarangan ya. Jauhin dan taruh di tempat yang anak gak bisa jangkau lah. Karena bocah itu cerdas guys. Dia ngerti itu senjata api. Dia tahu mana benda berbahaya dan mana benda yang bukan. Dia tahu tuh kayu ini kalau dilempar di kepala temennya sakit. Dia ngerti. Bocah tuh pintar. Makanya jangan sepelein bocah ya. Apalagi bocil-bocil kematian dan bocil-bocil kehidupan. Mana benda yang bisa melukai bocah lain gitu kan. Dan lebih lanjut diketahui anak laki-laki yang menjadi pelaku masih dilindungin atau terhalang dari tuntutan atau pidana karena usianya masih di bawah umur atau masih dikategorikan anak-anak.
Jadi gue waktu SD punya cerita gini, temen sekolah gue yang SD tuh yang broken home lah, mereka bilang, nih kalau gue bunuh diri gue nggak bakalan dapat dosa karena gue masih di bawah umur. Nih kalau gue ngelakuin kejahatan gue nggak bakalan dipenjara karena gue masih di bawah umur. Sampai anak kecil gue yang SD dulu itu, gue juga paham kalau gue SD waktu itu kelas 3 atau kelas 4 gitu, kalau seandainya kan belum balik kan gue, kalau seandainya bunuh diri itu gue mikirnya gue gak bakalan masuk neraka karena gue masih di bawah umur, karena gue belum balik. Itu anak SD bisa mikir kayak gitu, coba bisa mikir ke sana, itu artinya apa? Karena mereka tuh cerdas gitu loh. Jadi kita kadang yang dewasa lupa kali masa kecil kita kayak gimana gitu. Kadang suka nyepelein bocil-bocil kematian atau bocil-bocil kehidupan gitu. Dan yang ketiga adalah kasus pria Amerika yang tega bunuh orang akibat terganggu suara ketikan SMS. Loh, kok bisa begini ceritanya? Ada seorang pensiunan polisi asal Pasco, Florida, Amerika Serikat. Pada Januari tahun 2014 lalu diketahui menjadi seorang pelaku pembunuhan saat menonton bioskop. Pria itu bernama Curtis Rivers dan istrinya yang posisinya sedang menonton film yang berjudul Lone Survivor. Tahu sendiri ya kalau film-film survive gitu kan kebanyakan penonton menjiwai ya. Jadi udah senggol langsung berani bacok karena tontonannya aja survive man gitu. Film-film survivor man. Sepertinya film Lone Survivor bagus ya. Nanti gue mau lihat di Netflix. Oke, lanjut. Jadi si Curtis Rivers ini namanya Curtis Rivers. Ini rupanya merasa terganggu akibat lampu di layar telepon genggam penonton di baris depannya itu membuat jadi lampunya kayak silau ya, bikin mata silau yang membuat situasi menonton gak nyaman. Menonton tidak nyaman gitu. Lebih dari itu, suara berisik dari ketikan SMS kerap mengganggu konsentrasi dalam menonton film. Jadi gue punya pengalaman waktu gue lagi nonton bioskop sama suami gue, itu sebelah kiri orang nyalain senter dan nyusuin anaknya, disenterin sama suaminya. Itu senter yang diameternya itu kayak jam dinding gitu loh, sebulatan jam dinding yang segede kepala orang gitu. Jadi itu ngejreng banget dan banyak orang yang keganggu sama sinarnya, otomatis lah ya, senter segitu gedenya. Dan itu mereka nonton film action, kalau nggak salah tuh filmnya Resident Evil gitu deh. Itu jadi dia bawa bayi, entah gimana kenapa bisa lolos tuh bayi balita yang menyusuin itu ke bioskop ya. Gue juga nggak ngerti saat itu nonton Resident Evil, dan itu otomatis 17 tahun ke atas dong gitu kan. Kenapa tuh bapak, emak, bayi dan bocah, 2 bocah itu bisa masuk gitu. I don't know. Terus lanjut, lebih dari itu, suara berisik dari ketikan SMS kerap mengganggu konsentrasi dalam menonton film. Suara berisik dari ketikan SMS kerap mengganggu konsentrasi dalam menonton film. Rivers yang naik pitam atau kesal langsung mengeluarkan sebuah pistol dan menembak 2 orang yang dianggap mengganggu.
Korban dilarikan ke rumah sakit namun naas tidak selamat, dan belakangan diketahui bahwa korban sedang melakukan pesan singkat dengan anak perempuannya yang baru berusia 3 tahun. Dan kalau ini kejadian tahun 2014, berarti anak perempuannya sekarang di 2021 ini udah berusia sekitar 10 tahun ya. Masih kecil banget dan gak punya orang tua, kasihan banget. Tapi emang anaknya orang barat usia 3 tahun udah bisa ngetik ya. Udah bisa ngetik SMS. Salah mungkin ya, mungkin ini 13 tahun kali ya, dan mungkin salah ketik kali ya. Mungkin salah ketik kali ini beritanya. Ini 13 tahun kali ya, dan kalau 13 tahun berarti sekarang udah berusia 20 tahun ya. Pasti jadi kenangan yang buruk banget. Bisa trauma nih anak, bisa nyesel dia sekarang. Coba waktu itu gue gak SMS bokap gue, pasti sekarang bokap gue masih ada. Tapi ya itulah takdir, kita udah sangat hati-hati dan melakukan hal dengan wajar, tapi gak akan menghalangi dari takdir kematian. Gimana menurut kalian? Komen ya. Next. Dan kasus yang keempat, ada kasus ahli komputer di Amerika Serikat membunuh remaja kulit hitam karena musik rap. Sebuah putusan hukum berat dijatuhkan kepada seorang hakim di Florida pada Oktober 2014 kepada Michael Dunn, seorang laki-laki berkulit putih, lantaran aksi rasisnya membunuh remaja kulit hitam hanya karena merasa terganggu sama suara musiknya. Padahal dia sendiri juga suka musik kan ya, kalau orang barat tuh. Saat remaja itu memasang atau menyalakan musik dengan suara kencang, Michael Dunn yang berusia 47 tahun itu berstatus seorang ahli perangkat lunak dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Gue yakin nih keluarga korban maunya sih si Dun dijatuhin hukuman mati ya. Lagian udah kerja enak, ahli perangkat lunak, ahli IT, ahli komputer, malah bikin ulah. Sayang banget harus di penjara seumur hidup pula. Makanya Dun, jangan aneh-aneh. Si Dun. Tapi si Dun berdalih bila aksinya adalah aksi bela diri. Ya masih aja berdalih. Karena si korban ini sering membuat gaduh dengan suara musik rap di mobilnya saat si korban tengah mengisi bensin, katanya gitu guys. Dan si korban yang bernama Jordan Davis yang berusia 17 tahun diketahui sempat adu mulut sebelum terdengar suara tembakan. Menurut salah seorang saksi mata, dan kasus yang terakhir adalah jadi menurut seorang saksi mata itu si Don dan si korban berada di yang, dan si pelaku nih namanya si Don, dan si korban yang bernama Jordan Davis ini berusia 17 tahun ya. Berarti cowok usia 47 tahun ngebunuh cowok kulit putih berusia 47 tahun. Si Michael Dunn membunuh cowok berkulit hitam berusia 17 tahun. Jadi orang 47 tahun membunuh remaja 17 tahun. Remaja kulit hitam hanya karena rasis. Gila ya. Jadi diketahui sempat adu mulut sebelum terdengar suara tembakan menurut salah seorang saksi mata. Emang kalau rasis di Amerika itu ini ya serius banget rasisnya. Jadi mereka kalau benci sama orang Asia tuh kayak sampai ke ubun-ubun gitu. Parah sih kalau menurut gua. Dan kasus yang terakhir adalah kasus yang kelima dengan masalah rebutan tempat parkir. Seorang laki-laki asal Amerika Serikat membunuh seorang polisi. Jadi insiden pembunuhan ini terjadi di tahun 2010 ketika Sean James, 25 tahun,
seorang pemuda asal Baltimore Selatan, Amerika Serikat, kena hukuman berat karena membuat seorang polisi yang sedang bebas tugas terluka cukup parah. Kejadian itu terjadi karena pemuda ini tersulut emosi ketika mereka saling klaim tempat parkir. Polisi yang sedang bebas tugas itu bernama Brian Stevenson, yaitu seorang detektif veteran yang kala itu sedang pergi bersama istrinya dan 3 orang anaknya untuk acara makan malam di hari ulang tahun si polisi yang menjadi korban ini. Mereka berantem, adu mulut, atau terlibat cekcok karena si pelaku, si James ini, merasa tempat parkirnya direbut sang detektif. Gitu. Keributan akhirnya tak terhindarkan hingga sebuah beton menghantam kepala sang detektif dan serpihannya bersarang di pelipis kiri Stevenson, sang detektif itu. Dan akhirnya sang detektif yang mendapat cedera parah langsung dilarikan ke rumah sakit, namun naas nyawanya sang detektif tidak tertolong, alias meninggal atau meningsoy. Hanya berselang 1 jam sebelum usianya memasuki 38 tahun. Sangat tragis dan memilukan ya kisahnya. Dari kisah ini yang bisa kita ambil pelajaran yaitu lebih baik mengalah deh, karena mengalah bukan berarti kalah, guys. Apalagi berhadapan dengan orang sakit jiwa, orang sampah seperti kisah-kisah di atas, karena di dunia ini semakin banyak orang sakit mental ya. Jadi orang itu gampang tersinggung, padahal orang itu nggak marah sama si A, nggak marah sama si B, tapi si B itu kayak ngerasa tersinggung gitu, baper. Ya banyak orang baper, banyak orang sakit jiwa, banyak orang sampah di dunia ini. Zaman sekarang banyak orang baper, guys. Jadi semakin banyak orang sakit mentalnya, sakit jiwanya, hingga gampang aja membunuh dan menghilangkan nyawa seseorang. Gampang membunuh sesama manusia. Jadi waspadalah sahabat-sahabatku. Dan kita sekarang akan memasuki teka-teki riddle horor dan terhoror menurut versi channel Anggra ini. Oke, apakah kalian udah siap mendengarkan? Siapkan mental, siapkan pendengaran, dan kita mulai dengan riddle yang pertama, yaitu dengan judul Pak Guru. Pada hari pertama, siap ya kalian dengerin riddle ini, tebak-tebakan ini. Kita udah masuk ke wilayah tebak-tebakan nih. Udah siap belum? Kita udah masuk wilayah tebak-tebakan nih. Oke, tebak-tebakan pertama adalah tebak-tebakan Pak Guru ya. Jadi, pada hari pertama sekolah, seorang siswi ditemukan terbunuh di kamar mandi di belakang sekolah. Polisi mencurigai 4 guru laki-laki dan menginterogasi mereka. Suatu persatu guru laki-laki itu ditanya tentang apa yang mereka lakukan pada jam 8 pagi. Dan mereka menjawab, ini alibi mereka ya, ini adalah alibi mereka. Coba kalian tebak mana alibi yang menurut kalian mencurigakan alibinya. Alibi guru pertama yaitu Pak Anto. Pak Anto bilang, saya sedang menyetir mobil ke sekolah dan saya terlambat. Lalu, oke, alibinya kita simpen. Lalu guru kedua, Pak Tommy, dia bilang,
Saya sedang memeriksa hasil ujian bahasa Inggris. Oke, kita simpan alibinya. Dan yang ketiga, Bapak Benny, dia bilang, saya sedang membaca koran. Oke, masuk akal juga pagi-pagi membaca koran. Dan guru terakhir, Bapak Kevin, bilang, saya sedang bersama istri saya di kantor. Bersama istri. Oke, dan akhirnya polisi berhasil menangkap si pembunuh. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah sudah menemukan jawabannya? Apa jawabannya? Komen ya di kolom komentar. Karena di akhir video akan dijelaskan jawaban yang betulnya. Di akhir video atau mungkin di next video jawabannya. Oke. Jawabannya di next video aja ya. Lanjut ke kasus yang kedua adalah sauna. 4 orang sahabat secara rutin berkunjung ke sauna bersama-sama. Mereka selalu membawa sesuatu barang kesukaan bersama mereka. Jeremy, seorang musisi, selalu membawa iPod untuk mendengarkan musik. Kevin, seorang bangkir, membawa tumbler untuk minum. Putra dan Michael, mereka pengacara. Mereka membawa dokumen-dokumen untuk dibaca. Suatu hari Putra ditemukan tewas di sauna. Dia terbunuh oleh benda tajam. Polisi segera datang dan melakukan investigasi, tapi mereka tidak menemukan barang bukti sama sekali. Bagaimana kalian? Apa kalian tahu jawabannya? Komen ya di kolom komentar. Dan itulah 2 saja tebak-tebakan horornya, padahal masih ada banyak nih. Takut kepanjangan dan kalian bosen. Tadinya mau 5 kasus riddle, tapi sepertinya kepanjangan, takut kalian bosen. Jadi yang 3 lagi buat kita tebak-tebakan di video selanjutnya aja ya. Dan buat jawabannya yang kasus pertama tadi ya, kita jawab di sini aja. Jawabannya adalah Pak Tommy. Kenapa? Karena itu hari pertama sekolah. Kenapa? Kalian tahu hari pertama sekolah? Kan gak ada ujian, ya kan? Gimana hari pertama sekolah ya gak ada ujian? Jadi gimana hari pertama sekolah? Ya gak ada ujian lah ya hari pertama sekolah. Masa dia ngoreksi, memeriksa ulangan bahasa Inggris? Gak mungkin kan? Masa hari pertama sekolah ada ujian? Gak mungkin kan? Gitu. Jadi alibi Pak Tommy salah dan Pak Tommy adalah pembunuhnya. Oke, itu adalah jawabannya, dan jawaban lainnya the next video sobat. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis, dan yang nonton sampai habis dan gak di skip, semoga selalu sehat dan rezekinya selalu lancar berlimpah, amin. Dan segala cita-citanya tercapai, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk jawaban teka-teki. Dan teka-teki yang kedua itu yang di sauna. Coba kalian tebak ya. Komen di kolom komentar itu menurut kalian itu siapa pembunuhnya yang di ruangan sauna. Dan masih ada 3 riddle lagi, dan mungkin setelah 3 riddle lagi, setelah dijawab nanti di next video, nanti setelah itu ada beberapa riddle lagi kalau waktunya memungkinkan. Takutnya kalau kelamaan kalian bosan lagi. Oke.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya untuk jawaban teka-teki horor dan video depan khusus kita tebak-tebakan horor ya. Baik guys, di kasus-kasus selanjutnya. Thank you. Kegigit lagi.
Ini genggam pisau sampai berdarah gitu tangannya. Ada yang kayak gini nggak guys?